300 RTK itu harus pakai DJI Tera gitu di sini. Oh. Ya, jadi kita masukkan di visible light ini. Kalau ini untuk foto ya. Jadi ini untuk 2 dimensinya. Misalnya kita kan di L1 itu ada foto udara sama lidar. Data point cloud kan. Yang foto udara itu kita olahnya di sini new mission, kemudian di visible light. Ini kalau ini untuk data foto. Nah, untuk memproses data foto. Itu misalkan ini kita bikin Samsung 2 ini ya. Oke, tinggal ini dimasukkan di sini untuk fotonya, tinggal dimasukin aja Pak. Semua gini jadi satu folder. Ini serba otomatisnya di sini sih Pak. Jadi dia bisa langsung proses gitu. Oke. Ya, ini otomatis di sini. Kemudian ini kita tergantung kebutuhan Pak. Ketika kita ingin 2 map, 2 dimensi, kita checklist di sini. Untuk resolusinya kita bisa atur di sini high, medium ataupun low. Gitu Pak. Itu kemudian kalau misalnya kita butuh 3D modelnya juga bisa langsung di sini 3D model untuk high, normal. Nah, ini isinya normal aja. Kemudian ini bisa diatur tergantung kadang PC-nya yang nggak kuat gitu, kita bisa prefer ke medium aja gitu daripada ngehang kan gitu. Resolusinya ya. Tapi kalau misalnya emang buat final, maksudnya untuk project, kalau nggak cuman kan kadang cuman awal tuh buat ngetes kan, udah bagus atau enggak, kita biar cepet rapid itu kita bisa pakai medium atau low aja untuk ngeliat nih ada yang bolong nggak gitu. Itu pakainya medium atau low. Tapi kalau misalnya kita udah langsung processing, kita harusnya pakai high. Biar kan resolusinya lebih bagus ya ketimbang yang ya medium dan low gitu. Berarti jatuhnya lebih ke menggabungkan beberapa foto aja ya? Iya. Nah di DJI Tera itu ini ntar otomatis Pak bisa. Kalau misalnya kan kita di sini udah berkoordinat nih, itu dia otomatis kedetek di sini untuk koordinat sistemnya. Ya kan? Ini kemarin itu kita ambil datanya di BSD. Jadi zona 48S pasti udah tahu ya Pak sistem koordinat ya di sini. Jadi per zona, berarti zonanya kita kan kalau yang di BSD 48S itu kita bisa lihat di UTM Indonesia ya. Jadi ada 2 zona, ada 2 sistem koordinat geografis sama UTM itu sih. Nah di sini itu kelebihannya kita juga bisa langsung output point cloud juga Pak di sini kelebihannya. Jadi output dari foto ini juga kita bisa olah data lasnya gitu. Ya point cloud bisa dijadiin point cloud gitu di sini. Kemudian ini kalau misalnya tanpa laser lidarnya ya gitu, hanya foto, tapi foto pun kita bisa olah juga Pak untuk point cloudnya gitu. Jadi kita bisa output data lasnya, kemudian 3D modelnya kita bisa sesuaikan biasanya pakai apa gitu, OBJ kah atau ini ekstensi aja sih. Itu semua juga bisa, misalnya kita mau output semua nih, kita belum tahu bisa dibuka di mana, ya udah kita output semua juga bisa gitu. Jadi ini serba otomatis sih Pak kalau misalnya kita lihat di sini gitu. Berarti emang tergantung kebutuhan si usernya itu mau ya, apa ya? Untuk apa gitu. Terus rekonstruksi ini untuk 2 dimensi gitu. Kalau misalnya nih kita tambahkan dengan L1, kita bisa buka di sini Pak. Untuk DJI Tera juga ya. Untuk di sini bisa buka 2 nggak cepat. Ini sedang proses di sini. Oh, cuma 1 dia. Tinggal nunggu prosesnya udah selesai. Jadi dia sekarang itu enaknya DJI Tera tuh cepet Pak gitu. Jadi dia secara otomatis, dan ini kan hasil dari M3E ini single fotonya itu cembung Mbak dia. Jadi ada 4 sisi itu jadi hitam gitu. Kan banyak nih orang customer bilang ini masalah nggak gitu. Tetapi ketika diolah 4 sisi itu dia akan terkoreksi sendiri gitu ketika di ortomozaik, ortofoto jadiin satu, dijahit gitu. Itu sih Pak. Di overlap kan dia nggak masalah untuk hitam di 4 sisi. Soalnya emang hasil dari sensor, hasil dari kameranya seperti itu gitu. Awalnya kan user kan pasti nanya kenapa single fotonya ada 4 sisi itu gitu. Tetapi ketika kita mapping 4 sisi itu nggak masalah ketika diolah gitu. Cuman untuk output satu persatunya memang ada 4 sisi hitam gitu Pak. Karena kalau buat dijahit baru bisa ya, jadi itu akan hilang Pak. Jadi akan terkoreksi gitulah intinya. Itu sih. Ini lagi proses.
Nah DJ Etera ini bisa trial juga 1 bulan gitu. Kita minta nih misalkan. Kita bisa dapatkan untuk buat kami pelajari DJI. Bisa. Di sini Pak, bentar kita tuh. Harus ada drone enterprise atau gimana? Atau cuma bisa ada akses atau gimana? Enggak, bisa kok Pak, tapi ada datanya ya pasti ya. DJ Etera. Ini Pro. Ini untuk sebulan aja sih biasanya. Oh, Tapi ketika kita beli L1 itu udah plus 6 bulan Pak. L1 ini maksudnya tipe kameranya ya? Ya sensor kan, jadi ada M300 ada pelotnya. Iya. Nah pelotnya ini L1 nih. Nah kalau kita beli L1 itu dapat free 6 bulan gitu. Oke. Ini tinggal kita buat di sini. Nah, kebanyakan untuk market yang di DJI Etera ini dari industri apa aja ya Mbak biasanya ya? Biasanya kalau misalnya M300 L1 pasti beli ini kan gitu. Terus kalau misalnya yang M3A tapi kan dia nggak terlalu besar ya, maksudnya untuk apa namanya fotonya gitu kan. Jadi dia kadang Agisoft atau Pixel Mapper gitu. Tapi kalau misalnya dengan hasilnya sih DJI Etera bagus sih Pak. Dan cepet. Dan kemarin itu waktu saya coba uji akurasi, maksudnya untuk ngelihat hasil dari DJI Etera ini lumayan, nggak terlalu jauh, maksudnya sama lah kayak yang Pixel Mapper gitu hasilnya ya gitu. Kan kadang orang cari tahu nih hasilnya akurasinya sama nggak gitu kan. Kalau foto ini kan pakai akurasinya horizontal, itu kita koreksi di XY-nya gitu. Nah XY-nya ini kemarin ketika kita tinggi kalau nggak salah 120 dengan N-trip itu akurasinya 3 cm lah, berarti ya 3 sampai 5 cm itu masih masuk lah untuk PPN gitu. Biasanya di mana-mana industri itu pasti nanya Pak untuk akurasinya gimana gitu. Tapi ini untuk akurasinya dengan kecepatan yang cepat ini bagus gitu sih Pak. Kalau untuk yang trial itu hasilnya bisa kita download nggak? Apa? Ini? Udah bisa. Ini tinggal ini aja Mas, udah langsung masuk. Tapi ini masih proses ya yang 3 dimensinya ini. Ntar tinggal di sini tuh nih. Ini udah langsung download Mas di sini tuh. Tinggal open foldernya di sini. Hasilnya image di sini, survei. Berarti pakai trial pun dia bisa di-download ya? Bisa. Bedanya itu kalau trial itu ini sih Mas, kadang ada yang di sini untuk kalibrasi bedanya. Jadi untuk L1 kalibrasinya dia nggak aktif gitu. Kalau misalnya ada apa-apa kan L1 kalibrasinya nggak masuk gitu. Tapi kalau cuma kita buat ngolah, tapi kan trial cuma sebulan ya Mas ya. Jadi kalau lebih baik kan kita beli gitu kan. Gitu. Ini masih 3D modelingnya, emang nggak lama sih. Gitu. Tergantung spek PC-nya juga kan ya. Apalagi ini drone-nya kan udah bagus Pak nih. Dari hasil citra, kan dulu kita pakai citra aja, ini ngeblur kan. Gitu. Kalau kita bandingkan sekarang itu udah lebih jelas ya, maksudnya dari segi gambar RGB-nya tajam gitu. Itu sih Pak, lebih tajam hasilnya. Di sini juga lebih jelas lah gitu. Nah, di sini juga kadang dari customer lihat hasil GSD-nya gitu. Kebanyakan kalau orang mapping kita harus fight-nya di akurasi. Mereka selalu tanya akurasinya gimana. Ya kita harus internal dulu, masih uji internal untuk akurasinya ini berapa gitu. Mereka kalau misalnya mereka pengen nih terbang 120, 150 itu kan pasti beda ya. Gitu. Kemarin kita pernah terbang di 120 sama 150 ya, selisihnya akurasi horizontalnya yang 120 kan lebih detail ya, kurang lebih 3 cm. Kalau yang di 200 5 cm gitu. Maksudnya masih masuk, maksimal 10 lah. Maksimal 10 cm ya cm. Tuh kalau leader bisa sebenarnya kalau misalnya leader itu bisa 1 sampai 2 cm lah. Dia lebih teliti. Ya kan point cloud ya Pak. Jadi dia mantul, dia lebih banyak jutaan point cloud. Tapi kelemahannya leader itu dia nggak bisa tembus air itu. Kalau dia mantul ke air dia akan blank gitu, akan hitam gitu. Oh ya, terus tadi kan kalau itu kan ini nggak pakai RTK ya kalau kayak gini? Apa pakai? Ini dia bentar. Tadi kalau N-trip itu pakai RTK Pak. Pakai RTK. Yang nggak pakai RTK tuh yang ini. Jadi bentar, datanya kemarin. Jadi dia hasilnya itu cuma .mrk aja. Dari drone aja. Jadi hasilnya dari drone aja.
Oh berarti kalau misalkan yang tadi dibilang kepresisiannya itu 3 cm, berarti itu udah pakai RTK. Udah. Plus dia entrip bisa sebenarnya bisa 3 juga, ini baru nih untuk kita olah data multispektral. Kalau multispektral itu khusus untuk Mavic 3 multispektral. Ya, yang ada sensornya kan, ada RGB, terus ada red, near, retouch dan sebagainya, itu di sini multispektral olahnya. Jadi ini baru sih di DJI Tera. Kemudian kalau misalnya biasanya kok multispektral kan jarang ya digunakan ya. Biasanya kalau misalnya kebutuhan aja kayak di pertanian gitu, dia mau lihat untuk nilai indeks vegetasinya pakai multispektral. Tapi biasanya kalau misalnya kita ini di industri mapping, survei mapping, itu butuh di foto, ortofoto sama di lidar. Itu untuk lidar sendiri, lidar point cloud, contoh ya. Ini nggak usah ngolah ya, ini contoh aja. Kita tinggal masukkan datanya. Biasanya di data itu ada data L1 itu satu paket gitu. Tapi satu paketnya foto, data foto, kemudian kita masukkan select foldernya, kemudian di sini kita set di high seperti biasa. Ini untuk, nah di sini mas, bedanya kalau misalnya nggak license, ini kalibrasinya dia off gitu. Kalau license dia akan bisa gitu. Terus di sini nanti otomatis, nanti di sini otomatis akan kedetek untuk koordinat sistemnya. Terus kemudian output dari point cloud itu selalu las gitu. Jadi kita masukkan data L1 di sini, tinggal input, kemudian kita outputnya dalam bentuk las, kemudian play langsung start processing. Gitu. Jadi dari data foto bisa diubah menjadi beberapa jutaan point cloud, contohnya seperti ini. Ini untuk data lidar sendiri, memang dulu kan perkembangan lidar tuh awalnya dia hanya airborne, jadi pesawat. Dan itu dia ngukurnya, orang mikirnya dulu industri itu kalau pakai pesawat kan mahal ya Pak ya, jadi mob demo untuk parkir dan sebagainya, itu benar-benar yang bisa untuk create lidar itu ya hanya perusahaan besar gitu. Kalau sekarang kan sudah diciptain drone lidar L1 gitu di sini. Jadi dengan harga segitu kita bisa create data lidar gitu. Di sini ini jutaan point cloud ini Pak. Gitu. Buat titik-titik ya. Iya, nah untuk narik data L1 emang harus pakai DJI Tera gitu. Soalnya dia udah kompatibel lah di sini gitu. Ini untuk set datanya di sini. Kalau dari segi akurasi, lidar lebih teliti. Soalnya kan dia sekali mantul itu dia banyak jutaan titik gitu. Kalau foto kan kita sekali jebret aja, sedangkan yang foto itu dia bakal mantul banyak Pak gitu. Di satu tempat itu bisa misalnya 10 poin gitu. Jadi dia lebih teliti lah di situ. Nah, DJI Tera ini dia akan menghasilkan data las. Las itu ekstensi dari point cloud. Point cloud lidar itu pasti las ya, dot las gitu. Jadi untuk prosesnya di sini las. Nah, dulu itu ada Copro juga Pak. Itu aplikasi juga, tetapi dia itu untuk menghasilkan data las lebih ribet. Kalau ini kan udah langsung kompatibel ya untuk L1 ya. Jadi kita masukkan data L1-nya, dia udah otomatis ke mengubah dari foto dijadiin jutaan point cloud gitu. Pakainya prosesnya di sini untuk point cloud processing di sini, gitu. Dan di start, nah jadinya seperti ini. Nah tapi point cloud ini belum terklasifikasi Pak. Gitu. Jadi data lidar itu harus diklasifikasi. Nah klasifikasinya itu ada manual sama otomatis. Nah biasanya kalau saya untuk seluruh data lidar itu klasifikasinya pakai TeraSolid. Jadi kita ada lagi Pak softwarenya. Jadi sebenarnya kompleks ya untuk pengolahan itu. Jadi sebenarnya nggak cuma di satu software gitu. Kalau yang TeraSolid ini udah dari lama untuk data lidar, untuk airborne itu pakainya TeraSolid gitu. Tapi TeraSolid itu nggak bisa berdiri sendiri Pak, gitu. Ya nggak ada cat-nya. Jadi ini dimasukkan ke cat ya. Nah cat-nya itu pakainya Spatix atau Bentley gitu, MicroStation. Itu dari DJI juga ya? Enggak, beda gitu. Nah untuk lebih lanjutnya biasanya kan point cloud, kalau di sini kan dia belum terklasifikasi ya Pak, maksudnya ya udah itu point aja, tapi dia nggak tahu dia ground apa non ground
Bapak udah tahu nggak ground sama non ground apa? Kalau perumahan atap ya. Ya betul, jadi kan Tapi kalau di teknologi AI bisa sih. itu Nggak di computer vision image processing bisa klasifikasi. misahin Ya, kayak pro oke. people kan tuh dari PD per frame per gambar. Oh, itu ada orang tuh yang kerumunan, kita bisa tentukan tuh orang people counting. Oh, Nah, ada dia kan dia itu otomatis pak. Otomatis. kan frame per second yang dianalisanya per frame per kali frame. Oke. Makanya cepat tuh per tiap FPS tuh bisa detect berapa orang berapa kendaraan gitu. Terus sama aja mana ground dan ground. Ground ya itu klasifikasinya. Kalau untuk matchingnya pak, strip matching nggak ada ya. Nggak ada. Nah biasanya kan kalau kita terbang itu terkadang kan perlu matching ya pak ya. Jadi antar strip. Yang kita nggak tahu nih, misal antar strip katakanlah dia masih ada 5 cm, misalkan kita kan nggak tahu nih untuk strip adjustment. Nah ini ada, jadi kelebihan dari Terasolid ini itu bisa untuk strip adjustment mbak. Gitu. Jadi awalnya dia rumah kan kadang agak geser gini. Nah ketika di strip adjustment dia akan plug gitu jadi satu. Berarti Dia akan adjust titik gitu. disempurnakan gitu. Ya gitu. Nah untuk strip adjustment ini di Terasolid gitu, di Terasolid sendiri ini. Nah dari perkembangan Terasolid sendiri dulu itu Wizard ini nggak ada pak, ini baru. Jadi Terasolid buat terobosan ketika drone ini kan udah booming nih. Nah jadi dia buat Wizard sendiri khusus untuk drone pak. Gitu nih new drone project, kita bisa bikin project di sini. Nah di sini pun dari Terasolid udah ngasih untuk L1 khusus, jadi untuk settingan khusus, jadi emang dia compatible gitu untuk L1 gitu pak. Jadi ini L1, nanti kita masukkan di sini, lasernya kita masukkan, trajektori itu jalur terbang pak, gitu. Kita masukkan jalur terbangnya di sini, ini tingginya. Jadi tinggi itu ada dua, ellipsoid sama orthometric, gitu. Jadi tinggi ellipsoid itu dia mendekati bentuk bumi ellipsoid. Sedangkan geoid itu hampir sama lah kayak bumi gitu. MSL dia berdasarkan MSL gitu pak. Ini juga geodesi juga pak. Jadi untuk pergeoidan ini dulu gaya berat ya. Jadi dia ada sendiri untuk pelajarannya gitu pak untuk geoid ini. Untuk geoid. Terus kemudian datum kita itu di Indonesia pakai datum global EGM 2008 gitu. Nanti gue bikin ini aja internship buat anaknya isi gitu kan, kontak dulu nih gitu. Kita pak, terus ini di browse tinggal seperti itu, kemudian langsung di sini nanti kalau udah dapat kita bikin projectnya langsung di proses data drone itu juga otomatis juga pak, jadi ada speed adjustment. Jadi di sini emang dari Terasolid bikin terobosan khusus L1 gitu. Dan dia koreksi pun pakai L1. Jadi yang L1 bebas mau kamu mau DJI drone apapun yang penting enterprise kan. Kalau L1 itu nggak harus meter 300 kan bu? harus 300 pak. Soalnya kan kalau ini nggak bisa pak. Ini kan nggak ada pelotnya. Dia udah satu paket ya. Udah khusus itu. Kalau biasanya L1, P1 itu pellet kan. Misalnya nempel di M300. Kameranya Besar ya? Oh, Dia sensor. Yang 300 doang misalnya. Ya, berat juga kan mbak itu. 300 lumayan sih harganya. Ya, itu. Tapi di situ untuk mapping lumayan pak untuk M300 ATK. Sekarang tambang juga udah banyak yang pakai ya pak ya. Tuh, tambang tuh pada mulai pakai drone pak M300 ATK plus L1. Berarti kalau main-main yang mapping data tuh matris ya, harus Iya. matris. Boleh sih. Lagi matris buat prediksi. Kalau P1 itu foto pak, lebih tajam. Dia 45 megapiksel ya. Foto apa? Foto Udara. Jadi kalau ini kan yang tadi kita lihat ini kan dia hanya foto aja ya. Maksudnya yang tadi kita olah di sini kan foto, tapi ini kan fotonya berdasarkan sensor ini. Kalau yang P1 itu ada sensor sendiri mas, gitu. ortofoto gitu ya. Ya lebih tajam, gitu.